أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, kita bersyukur atas karunia-Nya, khususnya pada kesempatan kali ini bisa kembali untuk bermajlis ilmu, melanjutkan kajian sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita telah memasuki tahun yang ke-10 dari hijrahnya beliau bersama para sahabat, dan lebih khususnya di tahun 10 ini kita akan mengkaji sebuah tema, yaitu Rasul memerintahkan beberapa sahabat untuk pergi berjuang ke medan dakwah, menyebarkan agama Allah. Dan kita masih berada di dalam kisah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali ibni Abi Thalib ke suatu kabilah di negeri Yaman. Kita lanjutkan apa yang ada di dalam buku. Poin yang kedua, wa qala lahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, sepupunya sekaligus menantunya, sir hatta tanzila bisahatihi, berjalanlah engkau wahai Ali, pergilah hingga kamu sampai di negeri mereka, di tanah mereka, yaitu wilayah Yaman. Ada yang tidak disebutkan dalam kitab kita ini. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta Ali untuk berangkat? Padahal sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengirim salah seorang sahabat untuk berdakwah ke negeri Yaman, yaitu sahabat Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Jadi awalnya Khalid yang berdakwah di negeri Yaman, tapi ternyata masyarakat Yaman menolak dakwahnya Khalid, dan berita ini sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasul, orang yang sangat cerdas dalam berstrategi, Masya Allah, Rasul sallallahu alaihi wasallam faham kalau orang Yaman tidak cocok dengan Khalid, maka Khalid kemudian dipindah, dan nanti Khalid bin Walid dipindah ke wilayah Najran dan berhasil dakwah di sana. Nah, kekosongan untuk dakwah di Yaman kemudian diisi oleh Ali bin Abi Thalib, yang nanti berhasil. Ali bin Abi Thalib yang membuka dakwah Islam tauhid di negeri Yaman, yang selanjutnya diteruskan estafet dakwah ini oleh sahabat yang mulia juga, yaitu Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, dari kisah ini ada pelajaran penting sekali, bahwa
karena beliau nabi sekaligus pemimpin kaum muslimin, maka di antara amanat kepemimpinan kaum muslimin yaitu dengan mengirimkan dai ke wilayah-wilayah. Ini kalau kita bicara pemimpin tertinggi, itu punya amanah di dalam agama ini, bagaimana bisa mengirimkan para duat, para dai untuk mengajarkan Islam, mengajarkan agama Allah ini ke pelosok-pelosok. Ini bagian dari amanah. Kalau memang belum ada, ya berarti yang di bawahnya. Setidaknya kalau kita punya jabatan kepala desa, punya jabatan tokoh kampung, kepala kampung, maka punya amanah di sini. Bagaimana wilayah terkecil kita ini sampai dakwah dengan berbagai metodenya. Mungkin bisa ngirim, ya minta diundang asatid atau para duat, atau mungkin memberikan fasilitas supaya ada satu ahli ilmu di wilayah setempat untuk mengajarkan agama Allah ini. Ini bagian dari amanah kepemimpinan. Karena Rasul SAW ketika Islam sudah mulai jaya, Islam sudah stabil, musuh-musuhnya sudah pada takluk, yang Rasul lakukan yaitu menyebarkan sayap dakwah. Dan Rasul SAW tidak sembarangan memilih orang-orang yang dikirim, termasuk di Yaman. Oh, ini enggak cuma deket jauhnya, jauh. Bahkan nanti Ali bin Abi Thalib berjumpa Rasul lagi ketika haji wada, apalagi Mu'ad. Karena ketika Ali balik, Rasul langsung meminta Mu'ad untuk menggantikannya. Dan tidaklah Mu'ad berada di Yaman kecuali beliau juga mendengar berita Rasul SAW di tahun ke-11 Hijriah telah wafat. Gak mudah diutus Rasul berdakwah, meninggalkan Nabi SAW, meninggalkan kota Madinah, meninggalkan masjid Nabi. Sahabat itu bukan kemudian senang-senang aja, enggak. Mereka pun juga berat. Tetapi ketika itu amanah dan perintah dari Rasul SAW, maka tidak ada kata lain kecuali as-sam'u wa ta'ah. Nah, ini Ali bin Abi Thalib. Track recordnya Rasul SAW sangat tahu. Karena Ali lahir, Rasul usia sudah kurang lebih 30-an tahun. Karena Ali lahir, jarak dengan beliau diutus kurang lebih 10 tahun. Kalau Rasul SAW menjadi Nabi di usia 40 tahun, berarti Ali lahir, ya, usia Nabi 30 tahun. Dan Rasul tahu Ali itu satu-satunya orang di zamannya yang lahir, kalau dalam buku-buku sirah itu, sebagaimana Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya menceritakan kelahiran Ali bin Abi Thalib, beliau itu lahirnya fi jawfil Ka'bah, neng jero Ka'bah. Ya. Satu-satunya manusia di zaman itu yang lahirnya di dalam Ka'bah. Karena saat itu ibunya yang bernama Fatimah binti Asad, ya, itu ketika berada di dalam Ka'bah kemudian mules perutnya dan akhirnya bersalin di dalam itu. Cuma bapaknya Abu Thalib tidak ada saat itu, lagi safar. Maka Fatimah binti Asad memberikan nama bayinya itu dengan nama Asad, singa, biar seperti pendahulunya, gagah berani, kesatria perang. Awalnya namanya itu Asad
bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Tapi ketika ayahnya Abu Thalib sampai di Mekah, kemudian mendapatkan berita istrinya sudah lahiran, anaknya diberi nama Asad, kata Abu Thalib, enggak pantas anakku diberi nama Asad karena dia lahir di tempat yang mulia dan tempat yang ditinggikan oleh masyarakat Mekah. Maka anakku aku beri nama Ali. Ali artinya apa? Tinggi. Karena lahir di tempat yang mulia dan ditinggikan oleh masyarakat Arab saat itu, yaitu Ka'bah. Bayi lahir di dalam Ka'bah. Ini Ali bin Abi Thalib. Makanya mulai hari itu yang awalnya namanya Asad berubah menjadi Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan seterusnya. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Dan sebagaimana yang kita maklumi bahwa Ali merupakan bagian dari kategori bocah yang usianya saat itu kurang lebih 10 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 8 tahun. Tapi kalau dilihat dari kelahirannya dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kurang lebih 10 tahun. Beliau menerima Islam. Karena sebelumnya diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui ayahnya, yaitu paman Nabi Abu Thalib, supaya anakmu satu saya rawat, anakmu yang satunya biar Abbas bin Abdul Muttalib yang rawat. Maka Abu Thalib pun menyerahkan 2 anaknya satunya ke Nabi Muhammad, satunya ke Abbas bin Abdul Muttalib. Maka mulai saat itu Ali berada di bawah bimbingan rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau dewasa, sampai beliau menikah dengan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam Fatimah, sampai beliau pun menjadi kesatria betul dan akhirnya menggantikan posisi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi khalifah yang keempat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memuliakan dirinya juga dengan sabdanya, wahai Ali, engkau itu ibarat Harun di sisi Musa. Cuma tidak ada kenabian sepeninggalku. Kalau Harun kan jadi nabi sebagaimana saudaranya itu Nabi Musa alaihi wassalam. Rasul memberikan isyarat levelnya Ali di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ibarat levelnya Nabi Harun membersamai Nabi Musa di dalam berdakwah. Nah, beliau tahu kapasitasnya berarti. Bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar itu udah ilmunya masya Allah mentok. Gak ada tandingannya di zaman beliau. Abu Bakar sudah wafat, tapi beliau meminta para sahabat untuk mengambil ilmu, di antaranya kepada Ali dan kepada Mu'ad bin Jabal. Kenapa? Karena Umar tahu, karena mereka berdua ini yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup diminta untuk menyebarkan Islam di wilayah di luar Mekah dan Madinah. Berarti kan enggak sembarangan. Karena di dalam berdakwah bukan hanya menguasai apa yang akan disampaikan. Itu penting. Tetapi ada yang lebih penting yang itu berada di balik layar. Apa saja itu? Ya kekuatan dan kekokohan ilmu. Di luar dari materinya, dia punya dasar-dasar keilmuan yang cukup, yang mumpuni. Dan yang berikutnya, para ulama fikih dakwah menyebut dengan mura'at ahwal mukhatabin. Bagaimana kita tahu kapasitas
kondisi, situasi yang kita dakwahi, kondisi masyarakat yang didakwahi, level keilmuannya, standar kapasitas menangkepnya. Dan ini enggak sembarangan, ada dasarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, haditsun nas biqadri uqulihim. Ajaklah manusia bicara, ajaklah manusia diskusi, berdialoglah dengan mereka, berdakwahlah sesuai dengan apa? Standar akal mereka. Dan ini dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri. Anas bin Malik tanya kepada Rasul, "Ya Rasul, mata sa'ah? Kapan kiamat?" Rasul menjawab, "Ana was-sa'ah kahataini." Aku, artinya aku diutus menjadi nabi, bu'istu was-sa'ah kahataini. Aku diutus dengan hari kiamat seperti dua jari ini, yang tentunya berdekatan. Ini Rasul menjawab pertanyaan Anas bin Malik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga pernah bertanya, mata sa'ah? Kapan kiamat ya Rasul? Yang bicara Abu Hurairah. Jawaban Rasul, idza dhuyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Ketika amanah sudah dilalaikan, amanah sudah dijadikan khianat, amanah sudah dilupakan, sudah tunggulah hari kiamat itu akan terjadi. Di saat orang sudah enggak amanah lagi. Ini butuh pikir nih, butuh mikir. Beda kisahnya dan kasusnya ketika ada seorang badui yang mendatangi Rasul, pertanyaannya juga sama. Mata sa'ah ya Muhammad? Kapan kiamat ya Muhammad? Rasul enggak jawabnya seperti Anas bin Malik, seperti jawab ke Abu Hurairah, beda. Rasul balik tanya lagi, madza a'datta laha? Sing mbok siapne apa? Kaya-kaya pede banget nemoni kiamat kan gitu. Emang kamu sudah mempersiapkan apa untuk hari kiamat? Ditanya balik. Orang Badui ini masih bisa menjawab, hubbullah wa rasulihi. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Sudah Rasul kemudian menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dipertemukan, dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Kalau kamu cinta Allah, kamu cinta Rasulnya, ya nanti hari kiamat kamu dipertemukan dengan Rasulnya. Sudah, itu tok modalnya. Balik wis. Ya, kalau Rasul jelaskan kayak tadi, ya kan, kalau nanti terjadi ya khianat di mana-mana, perzinahan merajalela, ini orang Badui ya, beda Mas. Kapasitas 1 giga diisi 5 giga, sing salah yo sing isi berarti. Wis ngerti 1 giga disuntak 5 giga. Ya. Berarti kan orang yang isi enggak tahu ngejelas mentok kok. Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam punya kepandian dalam hal ini. Bahkan tidaklah orang-orang dewasa, bahkan anak-anak merasa ketika diajak bicara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seakan-akan mereka orang yang paling disayang. Seperti Umar. Umar itu anak gawannya Ummu Salamah. Ya, jadi putra dari Abu Salamah. Abu Salamah syahid setelah pasca Uhud. Kemudian Rasul menikahi Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan saat itu punya anak bernama Umar. Diajak makan bareng Rasul, namanya bocah, mangan pelayon nyekel kono nyekel kene, njupuk kono njupuk kene. Rasul kemudian mengajari anak itu, masih bocah, ya gulam, bocah. Beliau ajak ngomong tuh, samillah. Ucapkan basmalah dulu. Sebelum makan bismillah. Wa kul biyaminik, makan pakai tangan kanan, jangan dua-duanya, jangan pakai tangan kiri. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dari sisi terdekatmu. Jangan comot sana, comot sini. Ini bocah yang saat itu faham apa yang Rasul katakan. Dan itu yang diperintahkan beliau kepada
para sahabat, hadithun nas ala qadri uqulihim. Dan uniknya, setegas-tegasnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah tauhid, ditentang iya, dimusuhi iya. Banyak yang enggak nerima, banyak yang menolak dari orang-orang Mekah sekalipun, tapi tidak menjatuhkan kebaikan Nabi sebelum beliau jadi Nabi. Unik toh? Ini harusnya hari ini kita garis bawahi. Ya. Jadi meluruskan, memperbaiki tanpa merusak citra kita sendiri. Rasul itu sebelum jadi utus sudah bergelar Al-Amin. Orang yang amanah, orang jujur, orang baik dengan tetangga, memuliakan tamu, suka membantu, macam-macam dari kebaikannya. Ketika diutus, beliau berdakwah, banyak yang nolak, banyak yang memusuhi. Tapi ketika ditanya, emang terus Muhammad ini wong elek toh? Enggak. Mereka enggak bisa merubah citra baiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat. Ketika sebelum mendapatkan hidayah Islam, ketika mereka sudah menjadi orang yang baik, contohnya dermawan, maka ketika menjadi muslim, mukmin, bahkan sahabat Rasul, mereka pun tidak lepas citra kedermawanannya. Nah ini yang hari ini PR bagi kita. Ketika kita sudah ngaji, sudah mengenal akidah yang benar, manhaj yang benar, kemudian menyampaikan. Nah, ketika kita menyampaikan kalau tidak diterima, kemudian kita nih berburuk atau berperilaku yang tercela kepada orang yang nggak nerima kita. Akhirnya sebelumnya mengenal kita baik, ramah, sumeh, grapya, hilang. Ya, seakan-akan kita sudah makhluk asing. Sudah enggak mau serawung, sudah enggak mau bertutur sapa dan lain seterusnya. Ini kan aneh. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menghendaki demikian. Bahkan pendahulu beliau, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bayangkan, bapaknya itu bukan hanya nyembah berhala. Ya, itu sudah orang yang menciptakan berhala, kemudian yang merawat. Kalau ada orang yang pengen dibikinkan order, ya dibikinkan pesenannya, ya kan? Ini sudah komplit, owner, engineering, ya kan? Sama apa lagi? Maintenance berhala, lengkap. Ayo, kurang musyrik apa lagi? Bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim ketika berdakwah di hadapannya masih menggunakan lafaz ya abati. Wahai ayahku, itu kalau pakai konsep Arab, abati itu sapaan ayah paling sopan, paling lembut. Itu Nabi Ibrahim. Tahu padahal bapaknya itu sudah ahli kemusyrikan. Tapi dalam berdakwah beliau masih menggunakan lafaz yang paling sopan. Tidak meninggalkan status bahwa Ibrahim putra dari ayahnya. Meskipun ujung-ujungnya apa? Diusir. Suruh berhenti. Minggat. Ya, la arjumanak, la ora tak sawat nganggo watu, tak rajam awakmu. Tapi Nabi Ibrahim masih sabar, ya abad, wahai ayahku. Musa alaihi salam, Allah perintahkan untuk ditemani dengan Harun. Faqula lahu, berkatalah kalian berdua kepada siapa? Fir'aun, manusia paling musyrik, paling kafir di saat itu. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu ayyatadzakkara aw yakhsha. Hei Musa, hei Harun, berkatalah di hadapan Fir'aun dengan ucapan yang layyin, ucapan yang lembut. Semoga saja Fir'aun itu bisa eling, bisa takut kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya gini, Allah maha mengetahui apa enggak? Kalau Fir'aun ujung-ujungnya tetap menolak, tahu apa enggak Allah? Allah maha mengetahui. Kalau Fir'aun itu sampai
akhirnya tetap kafir, Allah Maha tahu itu. Allah mentakdirkan itu semua, tetapi Allah tetap memerintahkan Musa dan Harun alaihissalam untuk apa? Berdakwah di hadapan Fir'aun dengan ucapan yang lembut. Masya Allah kan? Nah ini nggak sembarangan. Ketika kita berdakwah, apalagi di tempat-tempat yang mana kita wajib mengetahui kondisi audiens, kondisi al-mad'u atau masyarakat yang kita dakwai itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkannya kepada Ali, kepada Mu'ad. Makanya nanti Rasul sampaikan, kalian akan mendatangi masyarakat ahli kitab. Ini kan berarti track recordnya. Rasul sedang mengabarkan, kamu nanti di masyarakat yang tahu Taurat, tahu Injil. Ini penting, namanya mura'at ahwal mukhatabi. Nah, fad'uhum ila qauli la ilaha illallah. Maka sampaikan kepada mereka, berdakwalah. Yang paling utama Rasul meminta supaya memahamkan masyarakat Yaman kalimat tauhid la ilaha illallah. Berarti dari sini dakwah punya skala prioritas. Ada yang terpenting dari semua disiplin agama yang penting. Agama tidak ada yang bisa dianggap remeh. Semuanya penting. Tapi ada yang paling penting, apa itu? Pemahaman manusia terhadap sang penciptanya, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka mengenal Allah. U'budullah, sembahlah Allah satu-satunya. Wajtanibut taghut, menjauhi segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dakwahnya setiap para nabi, para rasul, dan generasi selanjutnya, para sahabat dan seterusnya. Maka kita pun juga memprioritaskan dakwahnya, dakwah apa? Dakwah tauhid, la ilaha illallah. Dengan berbagai macam komitmennya. Kenapa? Karena nanti ada urutannya. Dari sini kita tahu urutannya. Diperintahkan paham dulu la ilaha illallah, tauhid. Fa in qalu na'am, kalau mereka menjawabnya oh ya, tahu semuanya, berarti komitmennya menghilangkan seluruh sesembahan-sesembahan yang lain. Tidak ada kekufuran di sana, tidak ada kemusyrikan di sana. Tidak lagi ada pengagungan-pengagungan kepada berhala-berhala. Ada al-wala wal baraknya, wala terhadap orang-orang berimannya, dan ada berlepas diri dengan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kemusyrikan. Kalau sudah paham ini, baru famurhum bis shalah, perintahkanlah sholat. Ini tahapannya. Kenapa kita nggak langsung sholat? Karena kalau kita berdakwah sholat sebelum mengenal tauhid, sholatnya itu di sisi Allah muspro, tidak ada gunanya. Karena syarat diterimanya amal ikhlas. Artinya ikhlas itu apa? Memurnikan. Sholatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini skala prioritasnya di sini. Bukan berarti mengajak sholat gak penting-penting. Setelah menjelaskan keutamaan tauhid, fadilahnya, kemudian kebalikannya tauhid adalah syirik, pelakunya, dan lain seterusnya. Jadi bagaimana kita bisa menghentikan dakwah tauhid kalau orang sholat tapi juga mengagungkan kuburan. Orangnya sholat, ya, tapi masih pergi ke dukun. Orangnya puasa, zakat, ya, tapi masih percaya berbagai macam mitos-mitos, khurafat, takhayul, dan lain seterusnya. Ya nggak bakal berhenti dakwah tauhid ini. Nah, wala tabghi minhum ghaira dzalik wala tuqatilhum hatta yuqatilunak.
Wala tabghi minhum ghairu dzalik, jangan bebani mereka selain itu. Makanya di dalam mendakwahkan ilmu itu enggak boleh sakdek saknyek makbrek gitu. Ya, mumet orang langsung. Anak sekolah dasar, gurunya matematika langsung ngajari rumus sinkon tangan. Waduh, bingung ki opo iki. Ya, perasaan tangan ini daerah Sragen ngono kan. Ya. Tapi kalau anak usia SMA, lah kok cuma diajari 1 kali 1, 4 bagi 2, ya remeh. Ya, makanya memberikan beban sesuai dengan kapasitasnya. Orang baru masuk Islam, maka bebannya apa? Belajar. Jangan kemudian malah dipopularitaskan. Awalnya cuma diundang. Gimana dapat hidayah Islam? Ya, gimana kok bisa masuk Islam? Awalnya seperti apa? Tapi lambat laun ketika sudah banyak undangan, orang yang harusnya belajar, bermajlis di hadapan para ahli ilmu, malah kemudian berkata terkait agama, malah berdakwah. Akhirnya tanpa dia sadari, dia telah menyesatkan banyak kaum muslimin. Ya, kalau sadar itu lebih bahaya lagi. Tapi kebanyakan nggak disadari, inilah syubhat. Man abadallah bijahlah. Siapa yang mengajak beribadah kepada Allah ataupun beribadah kepada Allah dengan kebodohan, famafsadah aktsar min manafi'i, maka mafsadatnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah ini nggak sembarangan. Kita ini memilih orang untuk kemudian dipopularitaskan. Yang mu'allaf atau yang baru tobat, baru hijrah, ya, memang kadang mengalir begitu saja. Padahal dari apa yang dia sampaikan itu banyak sekali syubhat yang menyambar segenap kaum muslimin. Baru nanti kalau tahu, baru kemudian kita bingung untuk memperbaikinya juga. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Wala tuqatilhum hatta yuqatiluk, dan janganlah engkau memerangi sebelum diperangi. Nah, ini kesempurnaan Islam berikutnya. Wahai Ali, jangan berperang. Makanya nanti di wilayah Qabilah Midhaj, ya, di wilayah Yaman ini, ketika Ali diserang, baru beliau menyerang. Awalnya bertahan karena ingat perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan memerangi mereka kecuali kalau engkau diperangi. Makanya Ali bin Abi Thalib tidak sendirian. Beliau membawa beberapa pasukan. Ada yang meriwayatkan 300 pasukan. Dan ternyata benar, sebelum masuk Yaman, di wilayah Qabilah Midhaj ini, beliau pun diserang. Bahkan kemudian mampu bertempur, bertahan, sampai dari Qabilah itu mati sekitar 20 orang. Nah ini, ya, usaha di dalam berdakwah. Sampai dalam perang saja ada adabnya. Wala taghullu wala tumatsilu wala taqtulu walidan, janganlah membunuh orang-orang tua. Janganlah membunuh rohib-rohib yang sedang ada di tempat peribadatan mereka, yang sedang beribadah. Pastor-pastor, pendeta-pendeta, rahib-rahib, gak boleh dibunuh. Anak-anak, janganlah kalian berlaku ghulul. Apa itu ghulul? Ini kaitannya dengan harta. Ya. Ghulul itu adalah ketika kaum muslimin berperang, jihad di jalan Allah. Maka di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ghanimah atau harta rampasan perang itu menjadi halal. Zaman sebelumnya nggak ada itu ghanimah.
Ya, jadi kalau perang, umpamanya di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Sulaiman, ya, zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, muslimin perang, mengalahkan musuhnya, maka harta musuh tidak diambil. Nah, di zaman Rasul SAW, ketika muslimin menang di medan pertempuran, maka harta yang ada di medan pertempuran itu dimiliki oleh musuh awalnya, maka kaum muslimin berhak mengambilnya. Ini yang dikenal dengan harta rampasan perang, ghanimah. Ada pedang di situ diambil, ada panah, ada makanan, ada kuda, kendaraan, ada dinar dan dirham diambil oleh pasukan kaum muslimin. Dikemanakan? Dikumpulkan, diserahkan kepada pemimpin tertinggi. Panglima tertinggi saat itu di zaman Rasul, beliau SAW diserahkan, baru nanti Rasul bagi-bagikan kepada prajurit muslimin yang ikut. Pasukan kavileri dapat jatah berapa persen, pasukan infanteri dapat jatah berapa persen. Ya, semua Rasul bagi. Bahkan Rasul pun mendapatkan berhak 1/5 dari harta rampasan itu. Dan ini syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ada sebagian oknum dari para mujahidin itu, ya, ketika ngumpulin harta ghanimah, kemudian enek dinar cilik, diundet, ya, ini belatine apik iki, ya, disimpen dhewe, nggak diserahkan kepada panglima tertinggi, maka orang yang melakukan ini telah berlaku ghulul, dan ini bagian dari dosa besar. Padahal sebelumnya ngapain, Mas? Jihad fisabilillah, meninggikan kalimat Allah. Tapi karena kecurangannya mengambil harta rampasan itu, maka mendapatkan laknat, yaitu dosa besar, mengambil ghulul. Bayangkan, Masya Allah ya, sempurnanya. Makanya kenapa syariat jihad harus dibawa kepemimpinan pemimpin yang sah. Panglima jihad kok terima takmir masjid yo, nggak pernah ada dari dulu. Lah terus ketika ghanimah sing bagi sopo, ya kan? Ilmu ini ada kapasitasnya di panglima tertinggi, bukan sembarang orang. Ya, karena ini juga ada fikihnya dalam pembagiannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Falamma wasala Aliun ilaihim, maka ketika Ali bin Abi Thalib telah sampai ke mereka, da'ahum ilal Islam, maka Ali pun mendakwai mereka, menyeru kepada Islam. Famtana'u, tetapi ternyata mereka enggan, bangkang, nggak menerima. Awalnya nggak mau menerima. Waramu al-muslimina bin nabli, bahkan mereka menyerang atau melemparkan panah-panah mereka kepada pasukan Ali bin Abi Thalib. Berarti diserang. Ali nggak mau nyerang, tapi karena sudah diserang, fahamala alaihimul muslimuna hatta hazamuhum, maka muslimin pun akhirnya terpaksa mau nggak mau ya meladeni mereka. Akhirnya fahazamuhum, muslimin pun bisa mengobrak-ngabrik, mengalahkan mereka. Famana'a qitalahum thumma lahiqahum wa da'ahum ilal Islam. Ya. Maka berikutnya famana'a qitalahum, mereka pun sudah berhenti, ya, artinya melarang peperangan. Thumma lahiqahum, bertemu dengan mereka. Ali bin Abi Thalib mengajak dialog, mengajak diskusi, wada'ahum ilal Islam, dan berdakwah Islam. Fa'ajabu wa qalu nahnu ala man wara'ana min qaumina. Mereka pun jawab, kami itu yang penting di belakang para pemimpin, tokoh sukunya,
tokoh kaumnya. Kalau pemimpinnya mau, ya wis lah, kami masuk Islam. Kalaupun pemimpinnya menerima, ya sudah. Wa hadhihi shadaqatuna fahud minha haqqallah fafa'ala. Ternyata ujung-ujungnya mereka pun menyerahkan dari harta-harta ya, yang mereka miliki. Artinya sebagian dari mereka menerima Islam. Yang tidak menerima akhirnya memberikan beberapa jizyah kepada Ali bin Abi Thalib. Ambillah sebagai hak Allah Subhanahu wa taala. Thumma raja'a ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fawajadahu bi Makkah fi hajjatil wada. Maka Ali bin Abi Thalib pun kemudian tuntas misinya karena telah mengenalkan Islam. Orang-orang Yaman sebagian besar menerimanya, sebagian lagi dengan membayar jizyah, sebagian lagi yang sudah ada zakat membayar zakat. Karena ada perintah juga setelah sholat maka dakwailah tentang zakat. Maka Ali pun kemudian kembali ke Mekah, ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat haji wada. Thumma ba'atha Rasul sallallahu alaihi wasallam Mu'ad ibn Jabalin ila a'lal Yaman. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman bagian atas. Wa Abu Musa al-Asy'ari ila asfalihi. Adapun Abu Musa al-Asy'ari di Yaman bagian bawah. Maka sampai hari ini masih ada masjidnya Abu Musa al-Asy'ari di Yaman bagian bawah itu. Wa awsahu alaihi salatu wassalam biqaulihi yassira wa la tu'assira. Rasul berwasiat kepada keduanya dengan sabdanya, bermudahlah, jangan mempersulit. Artinya dakwah itu jangan menyulitkan. Kalau bisa membawa kemudahan, berilah kemudahan. Dalam arti jangan meremehkan. Karena Islam itu aslinya agama yang penuh solusi. Permasalahan harta misalnya, permasalahan zakat. Ya, karena saat itu sudah ada amil zakat. Rasul menyampaikan kepada amil zakat, berbeda dengan para muzaki, orang yang mengeluarkan zakat hartanya. Orang yang berharta, ayatnya jelas. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum bisa dicap menjadi orang yang baik, mukmin yang baik, sebelum mampu mengeluarkan harta yang paling dicintai. Ini untuk siapa? Untuk orang yang kaya, orang yang ingin mengeluarkan hartanya. Tapi bagi amil zakat, Rasul punya metode juga. Rasul juga memberikan pesan kepada petugas zakat mal itu. Alaikum iyyakum wa qaraima amwalihim. Hati-hati kalian. Jangan pernah kalian mengambil harta terbaik dari orang yang berzakat mal. Ya, beda kan? Jangan dibolak-balik. Nanti wong sing sugih pakai dalil ini loh, enggak bisa. Ya kan? Sing sugih biar kena motivasi. Karena orang itu kalau sudah kena hidayah di hatinya, cinta Allah dan Rasulnya, cinta dengan syariat termasuk mengeluarkan harta, maka dia akan mudah mengeluarkan harta dengan hati yang gembira juga. Karena fitrahnya manusia gampang dijaluk apa angel dijaluki? Mas Yuto mas, ini mas. Susah, fitrahnya susah. Makanya bagi amil zakat jangan kemudian bermudah-mudahan datang langsung. Ini contohnya kan kayak zakat peternakan. Ngambil unta sing paling apik, unta indukan, ya, nggak boleh. Ini bagi siapa? Petugas amil zakat mal. Jangan mengambil yang terbaik. Kenapa? Karena orang yang muzaki itu bisa gelone iki sampai gelo syariat itu yang bahaya itu. Wah, indukanku dicupuk. Wah, iki janis piye iki? Nene yo salah ora zakat, akhirnya kan gelo. Tapi kalau muzaki, orang yang kaya itu sudah kena hidayah, wis pokoknya ngetokne sing paling apik. Ya belum ngomong itu petugas amil zakat sudah wis jubukan kayak
untaku sing paling apik, paling gede dhewe kae, indukan cupun-cupun. Aku pun duwe indukan nih. Nah, itu beda ceritanya. Ya, antara yang ngambil petugas sama orang yang mengeluarkan hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan selepas adzan Isya. Barakallahu fikum. Para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami ingin membawakan sebuah motivasi terkait dengan izzah, kemuliaan orang beriman, kemuliaan setiap muslim, muslimah, yaitu karena di atas ilmu. Dengan inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih sebagian para sahabatnya untuk melanjutkan estafet dakwah. Ali, Mu'ad, Khalid, Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhum ajma'in, dan nantinya juga ada Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Umar. Kita semua mengenal mereka karena apa? Karena ilmu. Riwayat hadisnya, fikihnya yang mendalam, yang kita bisa ambil dari mereka apa? Ilmu. Maka kita bisa lihat bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah seorang nabi sekaligus pemimpin, berkuasa dan kaya raya. Itu di masanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Di dalam Quran surat An-Naml ayat yang ke-20, di situ mulai ada kisahnya. Wa tafaqqadat thair faqala ma li la aral hudhuda am kana minal ghaibi. Ketika Nabi Sulaiman sedang memeriksa pasukannya dan beliau tidak mendapati salah satu jenis pasukannya, yaitu burung hudhud. Nanti antum bisa googling itu hudhud itu sebesar apa. Paling kurang epek-epek kita ini. Burungnya kecil. Tapi Nabi Sulaiman membutuhkan mereka. Nabi pemimpin yang pasukannya enggak cuma manusia, bahkan dari bangsa jin yang ada di darat maupun di air, bahkan binatang-binatang sejenis burung yang bisa berterbang pun ada di dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Maka enggak ada saat itu. Nah, Nabi Sulaiman marah. Ini kalau bicara pemimpin ini sedang mengetahui pasukannya enggak ada, ini bahasa anunya apa Mas? Indisipliner ini. Waduh, ini pelajaran bagi pemimpin juga, tahu pasukannya enggak ada mana ini. Oh, hudhud ini, hudhud enggak ada. Maka saat itu Nabi Sulaiman marah. Ya. La'u'adzibannahu 'adzaban syadida aw la'adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kalau sampai hudhud enggak datang, enggak membawa alasan yang pas, alasan yang bisa diterima, maka aku akan siksa seberat-beratnya. La'u'adzibannahu 'adzaban syadida, ya, au la'adbahannahu, atau aku akan sembelih. Dipecel Pak hudhud itu. Ya. Tapi nyembelihnya di setelahnya. Sebelumnya la'u'adzibannahu 'adzaban syadida. Aku akan siksa dengan siksaan yang berat. Bagi burung atau binatang yang berkoloni, siksaan yang terberat adalah ketika diambil kemudian dipenjarakan sendirian. Itu azab paling pedih bagi binatang yang berkoloni, termasuk manusia.
Karena fitrahnya manusia itu berinteraksi. Makanya kenapa kok ada penjara? Dengan definisi penjara yang asli itu kan bikin stres aslinya toh. Sendirian. Ya, di dalam ruangan yang sempit, nggak bisa ketemu siapa-siapa, itu stres. Burung pun juga gitu. Maka itu yang akan dilakukan oleh Sulaiman alaihissalam. Kalau Hudhud gak datang-datang. Tapi ternyata famakatha ghairu ba'idin, tidak berselang lama Hudhud datang. Kemudian membawa pernyataan. Ini pernyataan kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia pancen rodok kemaki, Pak. Ya kan? Hudhud datang, ahadtu bima lam tuhid bih wa ji'tuka min saba'im binaba'iyyatin. Wahai Raja Sulaiman, ahadtu bima lam tuhid bih. Aku mengetahui sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Waduh, kemaki kan. Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Sulaiman itu kerajaannya di mana-mana. Pasukannya saja, pasukan yang hari ini kita nggak tahu. Satu-satunya kekuasaan dari dulu sampai sekarang nggak ada yang menggantikannya. Nabi Sulaiman. Tapi ternyata Hudhud dengan percaya diri, aku tahu sesuatu yang nggak kamu ketahui. Aku datang dari suatu negeri Sabah dengan berita yang A1 ini. Yakin tenan nih. Ya kan? Masya Allah. Tapi Nabi Sulaiman nggak marah. Ini membuktikan bahwa sepandai-pandainya Nabi Sulaiman, secerdas-cerdasnya beliau, sebesar-besarnya kekuasaan beliau, kalau Allah tidak membagi ilmunya kepada Nabi Sulaiman juga nggak tahu. Ya. Coba sekarang, Nabi Yakub alaihissalam itu orang yang paling soleh, orang yang paling alim, orang yang paling takut dan takwa kepada Allah di zaman itu. Dan Nabi Yusuf alaihissalam itu Allah berikan kemampuan mentakwil mimpi, itu kan bukan dari Nabi Yusuf saja. Dari bapaknya Nabi Yakub itu Allah berikan keistimewaan mampu menakwilkan mimpi. Allah berikan berbagai macam hikmah, bayan. Jadi ketika orang bermimpi kemudian tanya kepada Nabi Yakub jelaskan. Ada orang punya firasat ini datang kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub jelaskan atas kehendak Allah, ini mukjizat, bagian dari nubuah dari Nabi Yakub alaihissalam. Lah kok perkara anake ilang malah gak tunduk. Ya kan? Anaknya hilang. Ya. Lah wong anake wong ilang ada firasat kena ya Mas. Ya, Nabi Yakub tahu. Karena Allah beritahu. Tapi kasus Nabi Yusuf hilang belas gak tahu. Aneh loh. Karena kalau Allah menghendaki ditutup ya ditutup. Kalau Allah menghendaki dibuka dibuka. Jadi supaya manusia itu gak ada sombongnya itu kayak gitu. Nabi Yakub tahu segala urusan saat itu, beliau paling tahu. Orang-orang mendatanginya, bertanya tentang firasat-firasat, tentang mimpi, tentang Masya Allah. Dan benar atas bimbingan Allah. Tapi kasus anaknya hilang, padahal hilangnya masih di situ-situ aja, belum ke Mesir. Enggak tahu. Ya, Nabi Sulaiman juga sama. Ini muter kemana-mana, keliling dunia. Tapi ketika Allah menutup Sulaiman dari wilayah Sabah, ya Nabi Sulaiman nggak tahu Sabah. Dan ternyata yang memberitahu Nabi Sulaiman Sabah siapa? Burung Hudhud. Karena Hudhud yang berilmu saat itu. Maka mulia kemudian Hudhud. Long terima manuk loh, punya ilmu dimuliakan. Bahkan Nabi Sulaiman nantinya bahkan juga sebelumnya, kenapa Nabi Sulaiman itu punya prajurit burung? Karena Nabi Sulaiman itu kendaraannya kan angin. Wasakhkhara lana rih.
Ya, Allah telah tundukkan angin bagi Nabi Sulaiman. Jadi kalau Nabi Sulaiman itu bisa miber, ya, itu kan cepet sudah. Tapi kan atepnya ora enek. Lek wayahe awan panas yo kepanasan. Arek miber-miber ritek lek panasan yo panasan. Makanya kemudian yang memayungi bagian atasnya itu burung. Ya. Jadi burung itu yang memayungi, ribuan burung. Makanya lah kok ada cahaya yang nembus, dilihat gak ono, sopos gak ono pasukan Hudhud. Itu yang pertama. Tafsir yang kedua, Hudhud itu binatang. Nah, ini dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dijelaskan bahwa Hudhud itu punya skill. Hudhud itu kalau terbang, dia tahu di mana letak sumber mata air di dalam tanah. Itulah kenapa Nabi Sulaiman harus bawa Hudhud setiap perjalanan jauh. Kenapa? Karena perjalanan jauh yang paling dipentingkan salah satunya apa? Air. Makanya ketika sudah mulai kehabisan air, butuh air, dipanggil Hudhud. Kira-kira di wilayah terdekat sumber air mata airnya di mana? Nah, itu fungsi Hudhud. Nah, ini enggak mungkin bagian jamaah sini yang punya profesi gali sumur, ya kan? Atau kuliah di fakultas pengairan, ya kan? Meskipun sudah ada alat canggih, ya, titit, wah ini enak sumber air, ya kan? Titit, wah ini cocok jadi sumur. Selain itu, untuk mengaplikasikan tafsirnya An-Naml 20 ini ngingu Hudhud, Mas. Ya. Coba dilatih Hudhud betul itu apa enggak? Ada tafsirannya. Hudhud itu kalau terbang, Allah berikan ketajaman yaitu mengetahui di mana letak sumber mata air. Nah ini burung. Dan kita manusia lebih mulia, lebih ganteng daripada burung. Dan dengan ilmu mulia, kita pun dengan ilmu juga mulia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita di dalam menuntut ilmu, memberkahi ilmu kita, dan mempermudah untuk kita bisa mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Allahumma amin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.